Halo Cancer, selamat datang di bacaan update untukmu ya. Ini adalah bacaan yang timeless, tidak ada batasan waktu. Tetapi karena ini juga bacaan umum, maka tidak bisa resonate buat semua Cancer ya. Kalau kamu merasa tidak resonate di sini, silakan cek bacaanmu untuk zodiak Moon Rising Venus kamu ya. Kalau kamu belum tahu zodiak Moon Rising Venus kamu, silakan cari di Astro Chart, linknya ada di description box. Oke, Cancer, pesan buat Cancer apa ya? Pesan buat Cancer. Sebentar teman-teman, biar aku bersihkan dulu energi kartunya. Sudah melompat. Cancer, this is you. Ini kamu, langsung dikasih kartunya loh. Kalian lihat sendiri ya. New Moon ya. New Moon in Cancer. You and your loved ones are safe. Kamu dan orang yang kamu cintai itu aman, terlindungi. Wow, bagus banget. Kamu mengirimkan sinyal apa nih sampai cepet banget ke kartunya langsung ke flip ya, dan bagus banget ya sih. Dan minyak Cancer. Satu lagi dari Moonology. Full Moon in Taurus. Ada energinya Taurus. Suaraku agak berat nih. Full Moon di Taurus ya. Mimpi kamu butuh planning atau butuh rencana yang praktis gitu ya. Mimpi, impian, cita-cita itu bagus, baik, semua orang perlu punya impian ya. Dan dare to dream ya, beranilah untuk bermimpi, tapi mesti punya planning yang praktikal ya, mesti punya rencana yang praktis yang bisa diwujudkan dalam tindakan ya teman-teman. Karena kalau nggak ada rencana, nggak bikin rencana, nggak bikin suatu action plan gitu ya, maka ya gimana mau mewujudkannya ya kan. Kalau kamu tidak membuat suatu action plan, tidak membuat suatu rencana buat langkah-langkah untuk mewujudkan impianmu, ya akan susah buat diwujudkan. Jadi mewujudkan impian itu tentu kita tetap harus berusaha dengan tindakan nyata ya, bukan hanya diangan-angankan aja ya. Cancer. Kartunya lengket. Cancer buat Cancer. Ini sudah ke flip. Three of Winter, Three of Swords. Three of Swords ya. Ini patah hati ya. Ini ngomongin tentang kesedihan, dan kesedihan itu adalah bagian dari kehidupan. Kamu tidak perlu untuk mengalami atau tidak perlu untuk mengatasi
menghadapinya seorang diri ya. Mungkin kamu perlu waktu untuk sembuh, oke. Perlu waktu untuk menyembuhkan diri. Tetapi kalau sekalinya kamu itu berhasil menguasai emosimu, kamu akan menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya, oke sih. Ini tadi juga ke flip ya. Jadi mungkin lagi ada yang patah hati atau lagi takut kehilangan, mungkin ya, takut kehilangan orang yang dicintai. Di sini dikatakan you and your loved one are safe. Yeah, it's okay. Bottom of the deck. Bottom of the decknya kamu ada si nih, Three of Autumn atau Three of Pentacle ya. Lucu banget ya dia. Pentacle energinya adalah tentang manifestasi ya. Tentang uang finansial ya, tentang finansial, tentang uang ya. Oke, ini tentang karir ya, buat kamu teman-teman yang lagi emang memilih karir apa yang paling pas buat kamu. Adalah di sini dikatakan yang karir yang paling profitable ya, satisfying and profitable, yang paling memuaskan kamu dan bakalan lebih paling menguntungkan kamu itu adalah kalau kamu mengikuti passion kamu ya, mengikuti hasrat atau gairah kamu tuh kemana ya. Dengarkan kata hatimu dan lakukan apa yang paling membuat kamu itu bahagia ya. Jadi tujuan hidupmu itu akan terpenuhi dengan cara yang terbaik dengan kamu itu membiarkan talenta kamu atau bakat-bakat kamu dan diri kamu yang sejati itu bersinar ya, atau tampak gitu. Jadi di sini dikatakan kamu follow your dream ya. Jadilah diri sendiri ya teman-teman. Jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Jangan takut untuk memilih apa yang memang kamu pikir itu yang terbaik buat hidupmu ya. Karir yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang kamu menjadi, apa yang kamu sukai dan apa yang menjadi minat kamu gitu ya. Jangan takut, jangan ragu-ragu untuk mengejar mimpimu. Kadang-kadang orang melupakan mimpinya hanya untuk menyenangkan orang lain ya. Nah, kita lihat dulu. Kamu dapat The Dreamer, ini kartunya The Fool ya. The Fool kalau di kartu tarot yang tradisional ya, kamu sedang memulai petualangan yang baru ya. Larilah dengan bebas dan take a leap of faith gitu ya. Jangan ragu untuk membuat suatu lompatan sebenarnya. The Fool ini biasanya ngomongin tentang ya sebodoh amat, yang penting gue berusaha, yang penting kan gue mencoba gitu kayaknya ya. Jadi berani ambil resiko gitu ya, berani ambil risiko, berani sesuatu yang spontan gitu, nggak terlalu banyak mikir. Kadang-kadang kalau kita itu terlalu banyak mikir, dipikir terus nggak ngelakukan action gitu ya, nggak ngelakukan tindakan karena terlalu banyak dipikir, dan akhirnya malah semakin dipikir semakin ragu-ragu, semakin takut gitu ya kan. Jadi ini juga keberanian buat membuat langkah pertama, keberanian buat mengambil resiko gitu ya. Jangan ragu-ragu kayaknya kalau kamu memang pingin mewujudkan karir sesuai dengan apa yang kamu cita-citakan ya, apa sesuai dengan passion kamu gitu ya.
ada energinya The High Priestess ya, energinya Moon ya. Kalau The High Priestess itu tentang intuisi. Ini saja untuk berhenti dan refleksi, tidak melakukan tindakan. Oke. Tidak melakukan tindakan, dia bilang. Mesti berhenti dan refleksi dulu ya. Nih. Ya. Mimpi-mimpi kamu, oke, ini tentang impian, tentang cita-cita ya. Tentang petualangan baru, mungkin dua kartu ini agak berlawanan ya. Satunya dibilang disuruh pause, berhenti dulu, yang satunya diminta untuk membuat langkah pertama gitu, untuk melakukan action. Oke, sebentar, mungkin urutannya itu pertama adalah memang kamu mesti saat ini refleksi dulu ya. Berhenti dan refleksi dulu, jangan melakukan action, jangan melakukan tindakan. Percayalah kepada bakat spiritual kamu, karena tidak ada yang tersembunyi dari intuisi ilahi. Oke. Jadi di sini kamu diminta untuk percaya sama intuisi kamu, dan kamu bikin planning ya. Ini ya, kamu punya impian apapun mesti di planning dulu ya. Tadi mesti bikin action plan ya. Sementara sebelum melakukan suatu tindakan, sebelum kamu itu benar-benar melakukan action ya, seperti si The Dreamer ini, kamu mesti membuat rencana dan langkah-langkah dulu dengan teliti dan cermat gitu ya. Dan bagaimana kamu bisa membuatnya, percaya sama intuisi kamu ya. Ini kartunya enggak lucu ya. Aku ngerasa pesannya agak bertolak belakang, karena di sini dibilang disuruh action, dan di sini juga kamu diminta untuk pursue atau apa ya, mengejar apapun karir impian kamu, dan di sini kamu mesti pause dulu ya. Jadi mungkin beberapa di antara kamu memang ini adalah waktunya untuk pause ya. Dan si fase new moon ini juga ada fase permulaan ya, fase permulaan atau fase petualangan baru di sini ya, fase sesuatu yang mulai siklus baru gitu ya. Mungkin sebelum memulai siklus ini, mungkin kamu mesti bikin planning dulu ya, bikin planning dulu supaya nanti ketika benar-benar kamu action, maka itu udah, tindakan itu udah, apa ya, action kamu tuh udah tertata gitu ya. Jadi di situ kunci sukses kamu adalah kamu bikin planning dulu, kamu bikin strateginya dulu. Kalau udah mateng baru nanti dijalanin gitu. Dan kalau kamu udah punya bekal strateginya yang mateng dan planningnya udah mateng, rencananya udah mateng, maka kamu gak akan takut buat mengambil langkah gitu, karena kamu udah mempertimbangkan semua resikonya gitu ya, mempertimbangkan semua resikonya. Oke. Aku baru sadar di sini ada kata dream, ini juga dream ya kan, dreamer. Ya, intinya apapun impian kamu dan keinginan kamu ya, semua orang berhak untuk punya impian, semua orang berhak untuk punya cita-cita ya, seperti itu. Tetapi tetap untuk meraihnya kita mesti ada beberapa tindakan dan ada beberapa rencana ya, strategi yang mesti dirumuskan ya. Dan ini ada mampir energi ini, mungkin beberapa di antara kamu emang lagi dalam situasi ini ya. Di sini kamu diminta untuk pause dulu, untuk berpikir apa yang sebenarnya mungkin kamu perlukan ya. Apa tujuan dari peristiwa yang lalu gitu ya. Mungkin itu memang untuk kamu memetik pelajarannya ya.
supaya kamu memetik pelajarannya, supaya kamu lebih kuat ya. Dikatakan di sini kalau kamu tuh kalau udah bisa mengatasi kesedihan kamu dan emosi kamu, justru kamu akan jadi lebih kuat. Mungkin ini adalah masa dimana kamu disiapkan untuk ini ya, disiapkan untuk action, disiapkan untuk membuat lompatan besar dalam hidupmu gitu ya. Jadi kadang-kadang suatu peristiwa yang mungkin tidak baik atau tidak menguntungkan buat kita ya, ada suatu kesialan, ada suatu peristiwa buruk malah seperti itu ya, itu sebenarnya adalah buat menyiapkan mental kita gitu, buat membuat kamu tuh lebih kuat, membuat kamu tuh lebih bijaksana ya, untuk pertumbuhan kamu secara pribadi gitu, untuk menyiapkan kamu dalam menghadapi proses kehidupan kamu selanjutnya ya. Di sini ada energinya Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Taurus, oke ya, ada energinya Taurus. Dan kita lagi ngomongin Cancer, ini energimu ya. Dan ini adalah energinya Sword, yaitu energinya si Gemini, Libra, Aquarius. Oke, itu aja yang kebaca di sini. Itu mungkin ada zodiak Moon, Rising Venus kamu, bisa juga zodiak orang-orang yang saat ini memegang peranan dalam hidup kamu saat ini ya, dalam situasi kamu saat ini ya. Apalagi yang bisa aku ngomongkan ya, kayaknya udah ya teman-teman ya. Semoga buat teman-teman Cancer ini adalah bisa jadi renungan dan inspirasi ya. Intinya kalau ya, kembali lagi, jangan takut mengejar karir impianmu ya, sesuai dengan passionmu ya, jangan takut, tetapi jangan jangan terburu-buru juga gitu ya. Kalau di sini ada the fool ya, si bodoh, kita harus jadi si pintar gitu ya. Kalau mau melangkah kita mesti bikin strategi dan perencanaan dulu yang matang dan pakai intuisi kamu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa ini bermanfaat, please subscribe, like, dan share ke semua sosial media kamu ya. Makasih udah menonton, bye bye.